Halo sahabat tani dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas tentang umbi talas atau keladi yang biasanya dikonsumsi dan bisa dijadikan berbagai makanan khas. Ternyata talas tidak hanya bermanfaat untuk manusia, tetapi juga sangat baik jika limbahnya kita daur ulang menjadi pupuk organik untuk tanaman. Menurut beberapa penelitian, baik di dalam negeri ataupun dari luar negeri, yang juga banyak membuat kompos dari talas, ternyata pemberian limbah talas yang sudah difermentasi dapat meningkatkan berat buah 2 kali lipat dan daun lebih subur. Umumnya, setelah kita mengupas ubi talas, kulit dan bonggolnya selalu dibuang, padahal kandungan kalium dan fosfor di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu menunjang pertumbuhan tanaman kita, terutama tanaman yang berbuah. Nah, mari kita bahas bagaimana tanaman talas ini berkembang dan bagaimana mengubahnya menjadi limbah bermanfaat. Tahukah sahabat, bahwa talas sebenarnya sudah dibudidayakan sejak ribuan tahun lalu oleh nenek moyang kita di Asia Tenggara sebagai makanan pokok. Tanaman ini di luar sana dikenal dengan nama taro. Di zaman itu, belum ada pupuk sintesis seperti sekarang. Jadi, limbahnya tentu saja dijadikan pupuk organik untuk tanaman itu sendiri ataupun tanaman lain. Talas adalah salah satu tanaman budidaya yang paling kuno yang pernah ditemukan sejarawan melalui jejak arkeologi. Tanaman ini tumbuh di daerah tropis dan subtropis, terutama di Asia Selatan, Asia Timur, Asia Tenggara, Papua Nugini, Australia Utara, dan Maladewa. Penelitian terakhir membuktikan bahwa penyebaran tanaman talas paling banyak berasal dari Asia Tenggara. Sejarawan juga menemukan jejak arkeologi budidaya talas di berbagai situs, salah satunya situs Gua Niah di Kalimantan. Tanaman ini tampaknya sudah dibudidayakan di sana sekitar 10.000 tahun yang lalu. Kemudian di situs Gua Ile di Palawan ditemukan bukti catatan adanya pertanian talas sekitar 11.000 tahun yang lalu. Dan di Rawakuk, Papua Nugini ditemukan bukti pertanian talas 10.000 tahun yang lalu. Dari sini, budidaya talas terus berkembang hingga dibawa ke Madagaskar sekitar abad pertama Masehi. Tidak hanya di Asia, talas menjadi salah satu makanan pokok di Afrika. Biasanya mereka mengkonsumsi umbi dan daunnya, baik dipanggang atau direbus. Talas ini mengandung gula alami sehingga memberikan rasa manis dan terkadang pedas pada varietas tertentu. Pati talas ini lembut, mudah dicerna sehingga sering digunakan untuk makanan bayi. Daun dan batang talas muda juga dikonsumsi, terutama daunnya merupakan sumber vitamin A dan C yang kandungannya lebih banyak protein daripada umbinya. Tetapi sahabat, talas mentah beracun karena mengandung kalsium oksalat dan terdapat serat halus berbentuk jarum di dalam sel tanaman. Menetralkan racunnya dengan cara dimasak hingga melunak atau merendamnya ke dalam air selama sehari. Selain mengandung kalium dan fosfat, racun di dalam talas inilah yang bisa dimanfaatkan sebagai pestisida alami yang mengganggu tanaman. Nah, bagaimana cara membuat limbah bonggol dan kulit talas menjadi pupuk organik yang menyehatkan untuk tanaman kita? Seperti pembuatan pupuk organik cair pada umumnya, cukup sediakan limbah talas ditambah starter bakteri atau ambil akar bambu dan dedaunan yang sudah menjadi kompos sekitar pohon bambu. Tidak perlu banyak ya sobat, cukup ambil segenggam saja agar bakteri ini berkembang dan mengurai talas. Tambahkan gula merah atau molase. Jika tidak ada bisa diganti dengan gula pasir. Jika tidak ada juga bisa cari pengganti yang ada di sekitar kita, misalnya tebu manis atau air rebusan jagung manis. Untuk airnya, gunakan kolam ikan untuk menambah unsur hara
dan ragam bakteri yang hidup di dalam air kolam. Ambil air yang berada di sekitar tanaman yang tumbuh di kolam dan airnya tampak tenang atau tidak mengalir. Biasanya koloni bakteri hidup di sana mengurai kotoran ikan dan sampah dedaunan yang jatuh, sehingga tanaman air tumbuh di sekitarnya. Bagaimana jika tidak ada air kolam? Ganti dengan air sumur, air hujan, atau air yang tidak terkontaminasi dengan bahan sintesis. Langkah selanjutnya, campurkan semua bahan ke dalam wadah dengan perbandingan takaran 1 untuk glukosa, 3 untuk talas, dan 10 untuk air, atau 100 gram untuk glukosa ditambah 300 gram talas dan airnya sebanyak 1 liter. Kemudian aduk merata dan tutup wadahnya. Simpan di tempat yang sejuk dan kurang cahaya ya sobat. Untuk wadah seperti ini yang tembus cahaya, tutup dengan kain atau penutup apapun yang membuatnya terhindar dari cahaya. Tunggu bakterinya mengurai talas selama 2 minggu. Dan setiap 3 hari sekali, buka sedikit tutupnya agar gas yang dihasilkan bisa keluar. Nah, agar tidak selalu membuka tutup wadah, sebaiknya gunakan wadah yang penutupnya bisa diputar. Seperti jerigen, cukup kendorkan tutupnya agar gas yang dihasilkan mudah keluar. Untuk mengaplikasikan pupuk organik cair dari bahan talas ini, kita cukup mencampurkannya dengan perbandingan 1:20 atau 1 liter POC ini dicampur ke dalam 20 liter air sumur atau air hujan. Perlu diingat ya, air campuran jangan gunakan air pump karena kita perlu bakterinya untuk menyuburkan tanah. Kocorkan pada tanaman seminggu sekali dengan dosis 250 ml. Atau 1 cangkir ini untuk tanaman kecil di bawah 1 meter. Sementara untuk tanaman yang lebih besar berlaku kelipatannya. Apakah pupuk ini bisa disemprotkan ke daun sekaligus menjadi pestisida? Karena kita membuatnya dengan bakteri yang hidup di sekitar pohon bambu, POC ini akan bekerja lebih baik apabila disiramkan. Bakteri di dalamnya akan membantu memperbaiki tanah kebun kita. Kemudian kalium dan fosfat yang terkandung akan lebih maksimal manfaatnya jika diserap oleh akar tanaman. Untuk membuatnya menjadi pestisida, takaran airnya diperkecil menjadi 1:1, direndam selama 24 jam, dan tidak bisa disimpan terlalu lama. Artinya, pestisida yang dihasilkan hanya sekali pakai ya sobat, cukup buat sesuai kebutuhan saja. Oke sahabat, demikian bahasan tentang limbah talas yang juga bisa bermanfaat untuk tanaman. Kita bisa mencobanya, atau buat kalian yang hobi campur-mencampur bisa menambahkan bahan lain ke dalamnya agar unsur haranya semakin kaya. Misalnya jerami atau pucuk daun jalar yang akan menambah unsur N di dalamnya. Jadi POC kita memiliki kandungan NPK organik yang diperoleh dengan cara yang paling murah dan mudah. Jangan lupa mendukung channel ini agar terus memberikan informasi terbaik dan berbagi pengalaman. Like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam organik.